Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bersyukur kepada Tuhan yang memberi kita kesempatan lagi untuk kembali kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjaga kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih malam hari ini untuk penyertaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, sokongan Tuhan, kekuatan Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga kalau malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami tahu itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kembali kami menyerahkan kehidupan kami untuk Tuhan kembali menuntun kami dalam kebenaran firman Tuhan. Kami sambut semuanya dengan penuh ucapan syukur. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memberikan kami pengertian yang sungguh supaya kami boleh tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Amin. Malam hari ini firman Tuhan diambil dari sebuah surat yang dituliskan oleh seorang Petrus yang kita tahu kehidupannya, perjalanan kehidupannya dari awal sejak mulai ia dipanggil. Ada begitu banyak hal-hal yang dapat kita pelajari. Seorang Petrus dipanggil dari seorang penjala manusia dan dia dalam ketaatannya ikut, mau, dan di dalam kehidupannya 3,5 tahun dalam didikan Tuhan Yesus sendiri, ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak kisah yang dapat kita pelajari. Seorang yang luar biasa mau ada di pihak Tuhan, yang membela Tuhan, cukup vokal dalam menyatakan hal-hal yang optimis. Namun kita tahu juga bahwa seorang Petrus sempat juga ditegur oleh Tuhan Yesus. Enyahlah engkau iblis, ketika Petrus dalam pemikirannya menghalangi rencana Allah yang harus terjadi, yang harus dinyatakan melalui kehidupan Tuhan Yesus yang harus mati di kayu salib, mengalami penderitaan. Petrus pun adalah orang yang menyangkal Tuhan Yesus walaupun sudah ada dalam peringatan. Namun Petrus pula orang juga yang seorang yang Tuhan titipkan pesan ya ketika Yesus bertanya, "Mari Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Sebuah pertanyaan yang 3 kali dipertanyakan. Petrus menjawab dengan luar biasa, "Iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Pada jawaban yang ketiga bahkan Petrus sempat sedih ya karena pertanyaan itu diberikan sebanyak 3 kali. Dan Petrus hanya mengatakan Tuhan tahu keadaan hati Petrus. Ya, pada saat itu peristiwa itu dimulai dengan dimana dia mengajak akhirnya setelah Tuhan Yesus mati, Petrus katakan kepada murid-murid, "Aku mau kembali lagi." Dan banyak juga orang yang mengikuti, murid-murid lain ikut aja, kami juga ikut dengan engkau. Namun dalam suratan Petrus yang akan kita baca malam hari ini menjadi satu kebenaran firman Tuhan yang kita perhatikan adalah Petrus titipkan pesan bahwa seluruh apa yang Petrus lakukan, ya, kegiatannya, bagaimana hatinya luar biasa di dalam Tuhan. Ya, sejak dia dijamah, ya, kisah para rasul mencatat juga kisah perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi, ya, bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Dan Petrus ini sangat bergiat ya hingga akhir kehidupannya. Dan bagaimana dia dapat melakukan hal itu, dia titipkan, dia tuliskan pesan ini di dalam suratnya, yaitu di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Namun kita akan memperhatikan pada ayatnya yang ke-8 terlebih dahulu ya. "Sebab apabila semuanya itu ada padamu berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita." Siapa yang tidak mau bergiat di dalam Tuhan? Sejujurnya dari kehidupan kita dalam segala sesuatu, kelemahan-kelemahan kita, satu kerinduan saya percaya orang-orang percaya rindu bergiat di dalam Tuhan. Namun seringkali kondisi-kondisi yang datang, kondisi tubuh, kondisi lingkungan sekitar kita, seringkali membuat kita menjadi kehilangan semangat atau kehilangan kekuatan untuk tetap bergiat ya. Ada satu moto, jangan kasih kendor.
kita pasti rindu tidak membuat kerajinan kita kendor atau apapun itu ya, yang dapat melemahkan semangat kita. Namun itulah yang terjadi. Dan Petrus mengatakan ya, apabila semuanya itu ada padamu, kamu akan dibuat menjadi giat. Ini satu kunci bagaimana kita dapat terus bergiat dan berhasil dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Yaitu di ayat-ayat yang sebelumnya, bagaimana kita harus sungguh-sungguh berusaha. Di ayat 5 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk bertambah, menambahkan kepada iman, kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ada beberapa hal yang ini yang perlu kita terus tambah-tambahkan. Di ayat yang kelima dikatakan menambah-nambahkannya itu bukan ya kalau sempat atau sekadarnya, tapi dikatakan sungguh-sungguh berusaha. Kata sungguh-sungguh berusaha ini artinya ada sesuatu yang memang kita usahakan, bayar harga. Bagaimana kita menambahkan kepada iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya beri waktu untuk kita mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Beri waktu untuk iman itu timbul. Dan kepada iman itu terus, iman yang telah firman telah kita dengar dan menimbulkan iman itu, tambahkan dengan kerelaan, kebajikan untuk ikut dalam firman itu, lakukan. Jangan hanya bagian surat firman Tuhan lain katakan bukan hanya menjadi pendengar ya, tapi juga berusaha melakukan, dengan rela melakukan, sehingga pengetahuan kita akan bertambah pengetahuan, belajar dan terus mengetahui kebenaran-kebenaran firman Tuhan bertambah-tambah lagi dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu kita mampu menguasai diri. Ada firman Tuhan menjadi batas-batas untuk kita mampu mengendalikan kehidupan kita. Dan perlu kita lakukan dengan tekun, perlu dengan saleh, perlu dengan kasih kita yang terus dinyatakan. Ini kunci untuk kita tidak menjadi kendor dan tetap bergiat. Sekali lagi di ayat yang ke-8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Ya, semua telah dituliskan tadi. Apabila itu ada, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan lagi berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari limpah-limpahkan ya segala sesuatu yang karakteristik ilahi yang Tuhan nyatakan lewat firman-Nya. Kita diberitahu oleh firman-Nya. Ya, kerinduan-kerinduan Tuhan Yesus di dalam firman-Nya telah dinyatakan. Mari kita beri waktu, beri kesempatan untuk kita mengenal, untuk kita belajar. Ya, supaya itu semua ada pada kita berlimpah-limpah. Ya, sehingga di dalam semuanya kita dimampukan untuk bergiat. Semangat kita gak mudah patah dengan kondisi, dengan tantangan, dengan sesama. Hati kita tidak mudah terprovokasi, hati kita tidak mudah diombang-ambingkan. Tapi justru kita akan dibuat menjadi berhasil dalam pengenalan kita kepada Tuhan yang luar biasa. Kerinduan Tuhan kita mengenal, kita tahu hati Tuhan, pikiran Tuhan kita punya, kita dapat kenali dengan baik. Itulah sebabnya kita mau sungguh-sungguh di hari-hari ini, bukan saja karena kita tahu bukan saja firman Tuhan berusaha sungguh-sungguh membawa kita mendekat kepada Tuhan, tapi karena keadaan-keadaan dunia yang hari-hari ini terjadi pun ya, satu hal-hal dari kuasa kegelapan, tantangan-tantangan yang begitu luar biasa, kejahatan-kejahatan tuh bergiat ya, begitu banyak untuk mencoba menyeret. Namun satu hal, biarlah pesan dari kehidupan Petrus, bahkan sampai kunci yang dia berikan pada malam hari ini lewat 2 Petrus 1 ini, ayat 5 sampai ke 8. Kita dapat memperhatikannya, membuat kita terus bergiat dalam hari-hari kita dan tidak menjadi putus asa. Tuhan menolong kita semuanya, menyiapkan hati kita lagi untuk terus. Tuhan mengendalikan, Tuhan luas bekerja dalam kehidupan kita. Jangan kasih kendor,
tapi teruslah bergiat dalam hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita berdoa, diteguhkan lagi, Roh Kudus memimpin kita lagi, mendorong kita lagi untuk terus memandang hanya kepada Tuhan. Jangan kasih kendor semangat kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan ingatkan kami. Tuhan kembali menguatkan kami. Tuhan menopang kami dan Tuhan terus memberikan kami dorongan dari firman Tuhan untuk selalu ada di pihak Tuhan. Sebab itu kami hanya serahkan kembali kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami Tuhan Yesus untuk mengenal Tuhan dengan baik. Lewat segala sesuatu yang kami alami, lewat segala sesuatu yang boleh Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalamnya kami boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang membuat kami terus semakin mengasihi Tuhan, bergiat dan terus mau mengenal Tuhan dengan lebih benar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan Yesus, mari Tuhan, mampukan umat-umat Tuhan, mampukan kami semuanya besar kecil, selalu kami tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hal-hal yang besar ataupun kecil, tantangan-tantangan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami untuk kami terus berkemenangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kembali firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Juga untuk bangsa dan negara kami, untuk segala sesuatu yang hari-hari ini terjadi, kami percaya Tuhan juga yang akan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sosyanim bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pantekosta. Gerejaku adalah rumahku.